Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azella Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia dengan pertemuan ke-14, yaitu pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu penyebab tertentu. Macam-macam pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia atau pensiun. Yang ketiga, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi. Yang keempat yaitu pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan. Yang keempat yaitu pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan. Yang kelima, pemberhentian karena tidak sakap jasmani atau rohani. Pemberhentian karena meninggalkan tugas. Yang keenam, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Dan yang terakhir, pemberhentian karena hal lain. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikannya. Standar perburuhan internasional mengatur mengenai PHK. Instrumen hukum perburuhan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK, yakni pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab pekerja. Oleh karena efek sosial, PHK berdampak sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, maka diperlukan prinsip kehati-hatian. Seseorang pekerja tidak dapat diputuskan hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah untuk memutuskan tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. Selain itu, masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur yang melakukan PHK, alasan dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Undang-undang mengatur mengenai PHK. Lebih lanjut, PP 35/2021 pada bab 5 khususnya mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan terhadap tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan. Yang pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan uang pisah. Penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya PHK. Pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atas putusan tersebut. Maka pekerja harus membuat surat penolakan serta alasan paling lama 7 hari. 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK, dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini penyelesaian PHK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 39 PP 35/2021. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.